Hai, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan tata krama atau sopan santun yang mulai memudar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tata krama. Tata krama itu terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata artinya adat atau norma, krama artinya sopan santun. Jadi tata krama artinya norma atau kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun. Nah, di dalam pergaulan kita harus memiliki sikap saling menghormati dan yang dikenal dengan sebutan sopan santun. Tata krama ini juga bisa membantu kita bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk kita. Nah, di dalam tata krama ini bagaimana kita akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Yang pertama kita akan membahas bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya, bagaimana mengucapkan tolong, terima kasih, permisi, dan maaf. Jadi 4 kata ini akan kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dimanapun kita berada. Jangan lupa kita mengucapkan kata yang perlu ya. Kapan kita mengatakan tolong, kemudian kapan kita mengucapkan terima kasih, lalu permisi dan maaf. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat ya, kalau kita menyuruh seseorang dengan santai saja kita mengatakan ambilkan ini, ambilkan itu. Hai, ambil ini, cepat bawa ke sini. Nah, itu semuanya adalah tidak sesuai dengan sopan santun. Nah, sekarang kita coba perbaiki. Kita bicara dengan kata-kata yang baik, yang membuat orang senang untuk mendengarnya. Ya, seperti misalnya, tolong ambilkan ya, tolong bawa ke sini barang itu. Jadi kata tolong. Dan jangan lupa kalau diberi sesuatu atau ditolong seseorang, jangan lupa bilang terima kasih. Terima kasih ya sudah memperhatikan saya. Terima kasih ya atas bantuannya. Ya, tidak sulit kan mengucapkannya. Nah, tapi jarang kita melihat seperti ini ya. Kadang-kadang kita berikan sesuatu kepada orang, setelah diberi diam saja. Tidak ada kata terima kasih terucap dari mulutnya. Kemudian juga jangan lupa permisi. Nah, kalau sesuatu kita mungkin melakukan kesalahan yang tanpa kita sadari, kita bisa mengatakan maaf saya tidak sengaja. Nah, keempat kata ini kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mulai dari kata tolong, terima kasih, permisi, dan maaf. Nah, kemudian sopan santun yang kedua yang harus kita terapkan adalah untuk tidak menyela pembicaraan. Nah, kalau kita sedang berbicara dengan siapapun, dengan teman, dengan kelompok, biarkan orang bicara dulu, kita dengar sampai selesai pembicaraannya. Jangan kita potong, ya. Nah, itu adalah orang yang tidak sopan, ya. Orang sedang berbicara lalu kita masuk dalam pembicaraan tersebut. Nah, kalau kita misalnya terdesak untuk cepat ngomong, kita bisa berikan tanda misalnya ya, maaf saya ganggu sebentar. Nah, tapi yang baik adalah biarkan diselesaikan dulu bicaranya, baru kita mulai bicara. Jadi jangan memotong atau menyela pembicaraan orang. Nah, kemudian juga kita diajak untuk meletakkan benda pada tempatnya. Kalau sudah terbiasa seperti ini, nanti sampai kapanpun, dimanapun kita berada, hidup kita akan menjadi tertib. Ya, kita biasa atau kita sudah terbiasa meletakkan barang-barang itu pada tempatnya. Misalnya ini ya, sering sekali kita kalau di rumah melihat anak-anak pulang sekolah, sepatu dilempar begitu saja. Kaos kaki juga berantakan. Nah, kita ajarkan, tolong kaos kakinya dimasukkan ke dalam sepatu dan sepatu letakkan di tempat sepatu. Jadi biasakan untuk mengambil atau meletakkan barang itu di tempatnya.
Kalau tadi kita mengambilnya dari situ, nanti mengembalikannya juga di tempat itu juga. Nah, kita biasakan seperti itu, ya. Nah, ini yang berikutnya adalah tentang bersin, batuk, atau sendawa. Nah, sering dalam pergaulan ya, kita sering memperhatikan bagaimana orang bersin atau batuk atau sedang sendawa. Iya, itu adalah orang yang tidak sopan. Kalau kita bersin, batuk atau sendawa, kita harus tutup, ambil tisu ya, lalu tutupkan. Nah, untuk sekarang karena kita sedang masa pandemi corona sekarang ini, kalau batuk bersin ya, jangan ditutup pakai tangan begitu, tapi seperti ini ya, supaya tangan kita terbebas dari virus. Karena nanti kalau kita tutup dengan tangan waktu kita bersin atau batuk, lalu kita pegang sesuatu atau kita pegang teman kita atau kita berjabatan tangan, nah kasihan teman yang kita pegang tadi ya, karena dia tertular dengan virus yang kita keluarkan. Nah, cobalah mulai dari sekarang, kalau bersin biasakan tutup. Batuk juga begitu, apalagi kalau di depan orang kita batuk. Kasihan sekali orang yang ada di depan kita ya, dia menerima virus kita. Nah, mulai dari sekarang kita stop perbuatan yang seperti itu ya. Kita usahakan bersin, batuk atau sendawa kita tutup dengan tisu, atau mungkin kalau ada bawa sapu tangan, kita tutup dengan sapu tangan. Orang tua kita dulu itu memang sangat tertib. Saya masih ingat waktu kecil dulu, setiap pergi ke sekolah selalu dibawakan sapu tangan ya, selalu dibawakan sapu tangan. Dulu belum ada tisu. Nah, sapu tangan itulah yang kita pakai. Kalau kita batuk, tutup dengan sapu tangan. Bersin juga begitu ya. Jadi jangan bersin batuk seenaknya ya di depan orang. Karena itu akan merugikan orang lain juga. Yang berikutnya adalah tata krama, bagaimana kalau kita menunjuk sesuatu benda ya, atau menunjuk suatu tempat. Tunjuklah dengan cara yang bagus ya. Dan biasanya kalau di suatu daerah ya, di Jawa kita sering melihat kesopanan orang di Jawa, kalau menunjuk selalu menggunakan kata ini ya, menggunakan jari jempol. Di mana buku itu? Oh, itu ada di sana. Oh, di mana ya rumah sakit A misalnya? Oh, ada di sebelah sana. Jadi kita tunjukkan, jadi tidak tuh, atau pakai mulut menunjuk itu ya, sampai monyong-monyong mulut kita ya. Nah, itu tidak etis rasanya ya, dan kurang indah kalau kita lihat. Nah, kalau menunjukkan sesuatu, tunjuklah dengan bagus. Bisa dengan kata itu dia, silakan ya, itu dia bendanya, atau itu, atau di sana ya, atau boleh pakai tangan kiri, tapi dengan cara yang bagus kita tunjukkan. Mana ya buku saya? Itu di sebelah sana. Atau di mana ya pasar itu? Ada di sebelah sana. Jalan ini lewat sini. Jadi dengan cara yang enak dilihat ya. Jadi kita tidak menunjuk pakai mulut yang dimonyongkan ya, atau pakai jari tuh. Nah, itu kurang indah dilihat ya, dan kelihatan memang tidak santun, kurang kesopanannya. Nah, kemudian juga yang paling jelek ini adalah meludah. Nah, kalau meludah itu jangan di dekat orang atau ada orang. Pergilah ke toilet, meludah di sana, dan setelah selesai siram dengan air yang banyak. Ya, jangan kita biarkan juga. Nah, apalagi kita meludah sembarangan. Ya, orang menjadi jijik melihatnya. Apalagi kalau ada di sekitar kita ada orang yang sedang makan, lalu kita meludah ya. Nah, sangat tidak etis. Dan tata krama kita jadi kurang. Nah, kemudian kita juga mengajarkan anak kita bagaimana kalau mau masuk ke dalam ruangan, baik ruang kelas atau ruang yang lain ya, dengan cara ketuk pintu dulu. Jangan nyelonong masuk aja ya. Ketuk pintu lalu katakan permisi ya, permisi. Nah, kita coba ajarkan seperti itu supaya mereka menjadi terbiasa ya. Dari kecil ini kita ajak mereka seperti itu. Nah, ini yang paling sering kita lihat kalau kita sedang berjalan di depan orang banyak. Nah, kalau dulu kita melihat ya,
Kalau dulu tuh orang-orang dulu, nenek-nenek kita, ya, mama-mama kita dulu, kalau berjalan di depan orang selalu dibungkukkan badannya, permisi. Nah, itu adalah cara yang bagus. Nah, sekarang coba kita juga terapkan seperti itu dalam diri kita. Sekarang ini sudah langka ya, jarang kita melihat orang seperti itu. Berjalan di depan orang yang lebih tua dari kita, santai saja kita jalan ya. Kita bisa tidak ngomong apa-apa tapi kita bungkukkan badan ya. Itu bagus sekali. Nah, itulah ada beberapa tata krama atau sopan santun yang mungkin bisa jadi pemikiran kita ya, bisa kita terapkan. Yang jelek kita rubah, yang sudah bagus kita tingkatkan. Karena jangan lupa ya, orang Indonesia itu terkenal dengan sopan santunnya, tapi sekarang sudah mulai agak memudar. Nah, kita coba terapkan. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk berubah, kita harus merubahnya mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu kesalahan yang tidak kita sengaja, kita katakan maaf ya, tidak sengaja. Atau kita ucapkan terima kasih kalau diberi sesuatu. Nah, kalau batu atau bersin kita tutup ya dengan tisu atau dengan sapu tangan ya. Jadi jangan di depan orang. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Marilah masing-masing kita mulai dari diri kita sendiri untuk menerapkan tata krama atau sopan santun ini dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita sehari-hari. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.